Halo sahabat PU, di belakang saya ini adalah pekerjaan acian ya. Dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang pekerjaan acian ini. Acian dengan menggunakan semen hitam, dan kita akan kasih tahu pada sahabat PU bagaimana tips dan trik mendapatkan acian dengan semen biasa yang menghasilkan hasil yang benar-benar bagus. Ya, selamat menyaksikan. Halo sahabat PU, kembali lagi di channel Nugroho PU, channel yang membahas tentang bangun rumah, renovasi rumah, serta segala hal tentang teknologi bangunan ya. Pada kesempatan kali ini kita akan kembali membahas tentang pekerjaan acian seperti yang terlihat di depan ini ya. Jadi di depan ini adalah pekerjaan acian yang baru saja selesai beberapa hari yang lalu ya, yang proses pengaciannya sudah saya tunjukkan kepada sahabat PU sebelum-sebelumnya. Nah, ini adalah H+2 hari dari proses pekerjaan acian yang sudah jadi ini ya sahabat PU ya. Kita akan lihat seperti apa sih kondisi acian ketika sudah berumur 2 hari ya. Acian yang kita gunakan ini menggunakan semen hitam biasa sahabat PU ya. Kemudian diaci pada permukaan plesteran semen plus pasir ya. Kemudian sekarang sudah mengalami proses pengeringan yang tidak kering secara langsung ya, justru ini yang lebih baik. Di sini terlihat air-air yang keluar dari permukaan acian yang sedang kita buat ini sahabat PU. Ini ciri khas dari pengacian dengan menggunakan semen hitam atau semen biasa adalah seperti ini. Pada saat proses pengeringan akan banyak sekali mengandung unsur air yang keluar dari permukaan acian ini ya. Kita ketahui bahwa sebelum pekerjaan acian ini dilakukan, kita harus membasahi dulu permukaan plesterannya ya. Kemudian proses pengeringannya yang bagus adalah seperti ini sahabat PU ya. Jadi acian ini tidak kering secara langsung, akan tetapi bertahap. Kemudian kelembapannya itu dipertahankan dengan adanya air-air embun seperti ini. Tuh sahabat PU, ini jadinya acian yang kami buat ya, solid banget kan ya. Ini berwarna hitam karena memang semen biasa. Semen yang kami pakai ini merek 3 roda sahabat PU. Sahabat PU juga bisa memakai semen dengan merek-merek yang lain. Bisa semen Gresik, semen Holcim ya. Kalau kita bahas semen biasa ya. Nah, nih sahabat PU coba perhatikan tuh hasil permukaan dari acian kami seperti ini, solid banget ya. Jadi proses pengembunan ini atau proses pengeringan ini akan berjalan selama beberapa hari sebelum kita masuk ke pekerjaan pengecatan. Nanti ke semua permukaan acian ini akan kita lapisi dengan cat dasar sebelum akhirnya finishing terakhir yaitu cat utamanya. Hampir semua permukaan dari acian kita ini sedang mengalami proses pengembunan seperti ini ya. Ini pagi-pagi hari sahabat PU, saya melakukan proses syuting ini pagi hari. Nah, kondisinya adalah seperti ini ya. Kenapa acian itu retak? Biasanya dia terlalu cepat kering, terlalu terdera suasana atau cuaca yang ekstrim ya. Makanya acian itu terkadang retak-retak ya kan. Tapi kalau seperti ini, dia dari basah kemudian lembab kemudian kering secara perlahan, maka semen acian ini akan meresap ke plesteran dengan baik ya. Matangnya sempurna gitu loh sahabat PU maksudnya ya. Nih semua permukaannya mengembun ya. Kemudian saya juga akan menunjukkan proses aciannya ya sahabat PU ya. Kita akan keliling-keliling. Ini adalah nanti di sini adalah saklar, kemudian di sini adalah stop kontak yang mana jaraknya adalah 30 cm. Nah, ini yang saya bahas kemarin tentang tali air. Nah, untuk tali air ini adalah yang membatasi antara dinding dengan kusen. Kalau saya pribadi justru lebih suka tali air yang kecil seperti ini
karena akan lebih memunculkan kesan rapi ya. Nih, tali air ini dikerjakan bersamaan dengan pekerjaan acian. Tuh, sahabat PU, seger banget ya kelihatannya ya. Oke, kemudian di sebelah sini adalah permukaan yang masih berupa plesteran ya, sahabat PU. Kemudian di sisi satunya, nah yang ujung sebelah sini, ini sahabat PU adalah proses pekerjaan pengaciannya. Pekerjaan acian ini dilakukan secara bertahap ya, jadi tidak langsung jadi. Pada umumnya kurang lebih di 3 kali lapis. Lapis pertama biasanya lebih encer ya untuk menutupi permukaan dari plesteran ini. Nah, permukaan plesteran ini kan berpori dianya. Ditutup dengan lapisan pertama, biasanya adukan dibuat lebih encer. Kemudian lapisan kedua, adukan aciannya lebih kental untuk proses penebalan. Kemudian yang ketiga, lebih kental lagi untuk proses finishing akhir. Yang satu tim yang ada di bawah ini sahabat PU melakukan proses aplikasi atau penempelan adukan semen untuk acian. Kemudian yang di atas ini melakukan proses penggosokan ya. Kemudian step by stepnya adalah seperti ini sahabat PU ya. Pada posisi ini acian yang belum sempurna ya. Ini aciannya masih terlihat semburat-semburat sisa-sisa dari goresan roskam sahabat PU tuh ya. Ini belum selesai. Dan sekarang sedang dilakukan proses penggosokan dengan menggunakan kertas semen sahabat PU, seperti yang dilakukan oleh tim saya di depan ini tuh. Jadi memang harus bertahap, pekerjaan acian ini harus bertahap, termasuk dari proses plesteran menuju acian ini juga bertahap, membutuhkan waktu seperti itu ya. Karena kita menginginkan hasil kualitas acian yang bagus, jadi harus melalui proses pengeringan yang sempurna dan metode pengerjaan yang benar tentunya tuh. Ini permukaan plesteran lapis kedua ya, sebelum dilakukan penghalusannya sahabat PU ya. Masih terdapat beberapa goresan roskam ya. Nah, ini adalah kusen. Kemudian nanti di sini ada tali airnya, akan dikerok gitu, set gitu hingga jadi seperti ini. Tuh. Ini yang sudah jadi sahabat PU. Kesan rapi dapat ditimbulkan oleh tali air ini ya. Nih, ini yang sudah jadi sahabat PU. Cakep sekali. Tuh kan. Nah, ini kalau di daerah-daerah itu masih banyak rumah yang menggunakan finishing air berupa acian seperti ini. Bahkan sering dipakai pada permukaan lantai rumah sahabat PU ya. Kesan alami dapat ditimbulkan dengan pekerjaan acian ini ya. Yang biasanya kalau di kampung-kampung itu, kalau lantai dengan menggunakan acian tuh biasanya dipel dengan menggunakan ampas atau sisa dari kelapa parut itu. Kemudian sisa dari perasan santannya itu kita buat ngepel ya sahabat PU ya. Ini akan bisa mengkilap permukaan acian seperti ini ya. Zaman sekarang pun acian seperti ini juga tidak jarang dipergunakan kembali oleh beberapa arsitek ya. Karena memang kesan alami, natural, homey itu dapat ditimbulkan dengan finishing acian seperti ini ya. Jadi prosesnya seperti ini, kita masuk ke kesimpulannya. Ini adalah pekerjaan plesteran yang harus memenuhi syarat dulu atau kering dulu sebelum dapat melakukan pekerjaan acian ya. Kemudian semen yang kita pakai adalah semen ini ya. Tidak harus ini sahabat PU. Ini kebetulan kami memakai 3 roda. Sahabat PU bisa memakai merek-merek lain. Kemudian yang kedua adalah proses aciannya. Setelah plesteran kering, kita melakukan proses acian ya. Yang di bawah proses aplikasi semen ke plesteran. Kemudian yang di atas adalah proses penggosokan ya. Kemudian yang sebelah sini ini adalah proses penghalusan, proses akhir dalam sebuah pekerjaan acian. Yang sebelah sini ini lapisan kedua yang sedikit lagi mau selesai, mau jadi ya. Setelah diaplikasikan begini, nanti tunggu kering dulu, baru kita akan gosok dengan menggunakan kertas semen seperti sahabat tuh. Jadi kertas semen ini juga ada fungsinya ya, tidak lain tidak bukan untuk menghaluskan permukaan dari acian yang sedang kita buat. Oke, pada ruangan ini yang sudah kita aci terlebih dahulu ya. Ini adalah ruangan pertama yang kita aci pertama kali pada proyek kita kali ini. Nanti akan saya kembali ulas
hasil akhirnya atau hasil jadinya seperti apa sahabat PU. Ditunggu pada konten-konten saya berikutnya. Bagi sahabat PU yang mau bangun rumah atau mau renovasi rumah, silahkan hubungi nomor WhatsApp saya yang ada di deskripsi. Untuk sahabat PU yang mau diskusi, silahkan sertakan di kolom komentar. Tentu sertakan dengan bahasa yang baik dan benar ya. Kita akan diskusi bersama-sama. Saya akan membuat sesuatu. Bat PU. Thank you sahabat PU, terima kasih.